Selain dikenal dengan kekuatan magisnya, baru-baru ini nama suku Dayak kembali membuat orang-orang di Indonesia merasa bangga dengan adanya mereka di bumi pertiwi ini. Bagaimana tidak? Dengan munculnya seorang perempuan yang dikenal dengan sebutan Bu Ida Dayak, wanita yang memiliki nama asli Ida Andriani ini menjadi sorotan warganet. Bu Ida ini melakukan pengobatan alternatif dan mengobati beragam penyakit, hingga membuat orang-orang heran melihat cara pengobatan dia. Dengan mengoleskan minyak yang ia jualkan seharga 50.000, sehingga pasien yang berobat padanya sembuh seketika. Di video kali ini, kita tidak membahas atau mengulik tentang Bu Ida ini, tetapi kita akan membahas tragedi atau peristiwa kelam yang terjadi di pemukiman suku Dayak, yang dikenal dengan sebutan peristiwa Mangkuk Merah. Mangkuk Merah ini sebenarnya ialah salah satu ritual yang dilakukan oleh suku Dayak untuk meminta pertolongan kepada roh atau dewa nenek moyang mereka. Ritual ini biasanya dilakukan di saat suku ini sedang berperang. Kononnya nih, setelah orang-orang Dayak melakukan ritual ini, mereka mempunyai kekuatan yang tidak logis. Ada yang kebal, ada yang terbang. Pokoknya cara mereka berperang tidak terkendali atau tidak terkontrol. Bahkan menurut cerita, musuh yang telah mereka bunuh, mereka akan memakannya begitu saja. Bayangkan gimana sadisnya orang-orang Dayak berperang dengan melakukan ritual yang mereka percayai. Ritual ini katanya pernah dilakukan di tragedi pembunuhan dan pengusiran etnis Tionghoa dari tanah mereka, yang disebut dengan peristiwa Mangkuk Merah 1967. Jadi ceritanya gini, orang Tionghoa yang dikejar sama orang-orang Dayak ini ialah rekrutan pemerintah Indonesia yang saat itu dipimpin oleh Bapak Soekarno untuk melawan konfrontasi Malaysia. Pada saat itu, Presiden Soekarno mengutuskan salah satu menterinya ke Kalimantan untuk mengajak orang-orang Tionghoa di sana untuk dilatih dan dipersenjatai untuk melawan konfrontasi Malaysia. Kebetulannya menteri yang diutus Pak Soekarno saat itu juga keturunan Tionghoa yang bernama Oi Chota. Jadi makin mudah untuk mengajak mereka yang mempunyai sikap sama seperti Indonesia, yaitu menentang pendirian Federasi Malaysia. Setelah mendapatkan dukungan penuh di sana, dalam artian rakyat Tionghoa di Kalimantan sepakat untuk melawan konfrontasi Malaysia pada waktu itu. Pemerintah Indonesia pun membentuk pasukan gerilya rakyat Sarawak yang dikenal dengan PGRS dan pasukan rakyat Kalimantan Utara atau yang dikenal dengan Paraku di bawah komando seorang perwira angkatan darat yaitu Brigadir Jenderal Suparjo yang ketika itu beliau menjabat sebagai Panglima Komando 4 Tempur Mandau. Setelah konfrontasi dengan Malaysia berakhir dengan adanya perdamaian pada tahun 1966, Brigjen Suparjo yang tadi mengkomandoi pasukan di perbatasan Kalimantan termasuk PGRS dan Paraku untuk melawan konfrontasi Malaysia tadi ditangkap karena dianggap pemberontakan yang di saat itu Indonesia dipimpin oleh Presiden Soeharto. Ditambah dengan politik Indonesia saat itu tidak sejalan dengan pasukan yang rekrutan Soekarno untuk melawan konfrontasi Malaysia tadi. Apalagi saat itu Indonesia tengah terjadi masalah di negerinya sendiri dengan munculnya pemberontakan PKI. PKI gagal. Otomatis pemerintah mengejar semua tokoh-tokoh dan masyarakat yang dianggap terlibat dengan pemberontakan PKI untuk dihabisi, termasuk pasukan PGRS dan Paraku yang didominasi keturunan Tionghoa. Pada saat itu, pasukan PGRS dan Paraku ini lari ke pedalaman Kalimantan, mungkin untuk mengantisipasi pengejaran dari pasukan pemerintah yang sekarang karena sudah tidak sejalan lagi dengan mereka. Pemerintah pun di saat itu tidak tinggal diam. Dikirimnya militer ke Kalimantan untuk menumpahkan pasukan PGRS dan Paraku. Setelah sampai di sana, militer juga meminta bantuan kepada gubernur saat itu dan juga salah satu tokoh yang disegani masyarakat Dayak yang bernama Ovang Oirai. Karena Ovang Oirai ini orang disegani di suku Dayak, masyarakat Dayak lainnya pun ikut berpartisipasi untuk memberantas pasukan PGRS dan Paraku ini. Para militer juga mendatangi beberapa pemuka suku Dayak untuk memprovokasi mereka, menanamkan pengertian bahwa PGRS dan Paraku ini adalah komunis yang tidak beragama.
Dan mereka menjelaskan juga PGRS dan paraku ini Cina Sarawak yang ingin memecah belah keamanan wilayah RI. Pada 21 September 1967, Ovang Orai selaku Gubernur Kalbar waktu itu mengumumkan melalui radio RRI bahwa warga peranakan Cina harus meninggalkan wilayahnya dan pindah ke kota atau kecamatan setempat. Lalu pada 11 Oktober 1967 juga ada pengumuman seluruh kepala kampung karena ada pertemuan besar untuk demonstrasi. Apalagi ada kabar angin yang disebarkan oleh militer, orang-orang komunis akan mengadakan pemberontakan di Kalimantan Barat pada bulan Oktober 1967. Nah, lalu setelah mendengar kabar angin ini, orang-orang dari suku Dayak ini bergerak dan bergabung dengan militer untuk menghabisi pasukan PGRS dan paraku ini yang dianggap komunis. Lalu tersebarlah isu kalau Camat Ledo di sebuah daerah di Kalimantan Barat tewas. Ritual mangkok merah pun dipraktekkan. Akhir bulan Oktober 1967, orang-orang Dayak ini menyerang semua rumah yang ditempati orang Cina di daerah Anjungan, Mandor, dan sebagainya. Kekerasan memuncak ketika suku Dayak dari Kecamatan Menyuke turut hadir di demonstrasi tersebut. Parahnya lagi, pada 14 November 1967, kelompok Dayak dari pedalaman datang. Ngeri lagi nih. Menurut kabarnya, mereka bertindak di luar kontrol, bahkan juga memakan tubuh korban-korban mereka. Di peristiwa mangkuk merah ini mengakibatkan 3.000 orang tewas di pedalaman. Selain itu, 4-5.000 orang tewas di pengungsian karena keterbatasan makanan dan akses kesehatan. Cukup sekian di video kali ini. Kalau ada kesalahan di video ini atau ada yang tahu secara detail tentang masalah ini, boleh komen atau ceritakan di kolom komentar.